Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hafidina azzakullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain ada saudara kita yang telah mendahului kita. Dan ini Rasul memberikan wasiat kepada kita, kafal maut nasihat. Cukup kematian itu sebagai nasihat. Nasihat bagi orang-orang yang dan Rasul menyebutkan ya baul mayyitat salasa. Yang akan mengikuti seorang mayit itu 3 hal. Yang pertama adalah ahluhu, maluhu, wa amal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ayat Islam yang akan kembali 2, yaitu hartanya dan keluarganya. Ayat wahid yang akan menemani dia di alam kuburnya adalah 1 saja, yaitu amal-amalnya. Maka ya Hafidina Azamullah, banyak nas yang menjelaskan tentang keutamaan kita bersyukur diberikan kesempatan waktu, diberikan kesempatan umur yang panjang. Dan sebaik-baik orang yang memiliki umur panjang adalah memiliki amal yang saleh. Untuk itu ya Hafidina Azamullah, kita gunakan sejenak umur kita untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merenungi sunnah-sunnah Rasul SAW. Karena yang namanya ilmu, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala syahadah, laisa bisalqi. Ilmu itu, kata Imam Zahabi, perkataan Allah, perkataan para sahabat, ya, perkataan Rasul, dan bukan perkataan yang sia-sia. Jadi ketika seorang belajar ilmu agama, ketika dia keluar dari majelis, dia mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang mendorong dirinya kepada peningkatan keimanan, sehingga dia beramal untuk beribadah, mengamalkan ilmu tersebut, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kita ingat, di akhir-akhir ini, saya mengingatkan kepada diri anak sendiri dan antum sekalian bagaimana perbandingan dunia dengan ilmu, sehingga kita tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia. Rasul menjelaskan adalah inna dunya hulwatun khabir. Dunia itu manis dan hijau pesona. Wa inna Allah Ta'ala mustahlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan dunia ini kepada kalian dari seisinya. Fattaqud dunya, fattaqul Islam.
Jaga kalian dengan dunia. Jaga diri kalian dengan dunia dan dari para wanita. Ini waktu Allah. Maka kita gunakan waktu kita untuk saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya waktu sedikit, kita akan membahas waktu Allah. Ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita anggap sangat penting sekali dan sebagai penyemangat bagi diri kita. Ya. Karena apa? Karena seseorang itu yang dicari di dalam kehidupannya tidak lain yang namanya as-sa'adah, ketenangan. Orang membanding tulang, orang bekerja keras, orang mencari kehidupan yang enak, kehidupan yang mewah, semuanya untuk mencari as-sa'adah, ketenangan. Demikian juga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka yang kafir juga mencari yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Tapi Allah memberikan bimbingan kepada kita semua, ya Allah, bahwasannya alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dengan mengingat Allah, hati mereka menjadi tenang. Dan ingatlah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Bahkan orang-orang yang ketika dia lalai dari dunia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita ingatkan bahwasanya dunia mal'unah, ad-dunya mal'unah illa dzikrullah wa mawana 'aliman aw ta'aliman. Kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan mulia oleh para ulama itu senantiasa basah lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Maka kita harus sungguh-sungguh mengetahui ada berzikir. Sehingga seseorang ketika dia berjalan menapaki dunia ini, dari naik dan turunnya, ujian dan kenikmatan dunia ini, dia akan mendapatkan ketenangan selalu. Karena apa? Dia mengetahui setiap apa yang dia kerjakan, dia bersama Maria, ya, kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Imma itu suatu bencana, imma itu suatu karunia. Karena disebutkan dijadikan apa? Syarr wal khair fitnah. Maka Rasul menjelaskan bahwasanya ajabalil amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika li ahadin ila al-mu'min in asabatu sara'u safar fa kana khairun lah wa in asabatu dara'u sabar fa kana khairun lah wa laysa dzalika li ahadin al-mu'min. Jadi urusan seorang mukmin itu ajaib. Apalagi ketika dia menopang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Dia akan memiliki ketenangan walaupun dia dalam kesempitan. Apalagi dia dalam kelapangan, akan lebih tenang lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini disebutkan oleh di sini, zikrullah taala min afdhali a'mali wa min ajliha indallahi ta'ala wa 'azamiha thawaban. Berzikir kepada Allah adalah seafdal-afdal amal. Semua yang dikerjakan dari aktivitas penyembahan, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan zikir. Semuanya. Imma itu masalah keduniaan atau yang bersifat ubudiyah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memerlukan zikir. Ketika seorang lalai daripada zikir ini, maka dia akan tersimpangkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan bahwasanya zikir merupakan amalan yang paling afdal dan dia memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika seseorang mengucapkan subhanallah 100 kali, Allah akan berikan kebaikan yang disebutkan dilipat gandakan dari kebaikan sampai 1000 kali dilipat.
Ketika seorang berkata la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari, dia di dalam Allah Subhanahu wa taala dibebaskan untuk digoda setan sampai sore hari. Insyaallah. Dan dijelaskan bahwasanya setan-setan itu mereka mengalir di atas atau di dalam aliran-aliran darah. Ketika seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mundur setan-setan. Insyaallah. Makanya zikrullah ini adalah amalan yang memiliki pahala besar dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'zami ma amara Allah ta'ala bihi fil Qur'an wa ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arshada ilayhi wa 'ada 'alaihim bil jizil min al-ajr. Dia adalah amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang sangat banyak. Ayat tentang zikir ini hampir semua Al-Quran menyuruh kepada zikir. Dan dijelaskan bahwasanya Rasul juga menjelaskan banyak nas tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar ketika seorang mau mengikuti sunnah-sunnah dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min azabil lati yanbaghi mura'atuha mimma yata'allaqu bi dzikri layali. Dan adat-adat tentang zikir yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba ini akan dijelaskan sebagaimana yang akan kita baca. Zikir yang pertama dari adatnya, adat ketika seorang mau berzikir adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fi dzikr. Pertama dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyiapkan hatinya, menyiapkan seluruh perangkat untuk berzikir ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama ikhlas, ya. Ayyurada bil amal wa sallallahu ta'ala lahu. Ketika seorang mau beramal mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak selainnya. Ini dari seluruh amalan Syekh di sini menulis ikhlas itu pasti nomor satu. Pasti ada. Karena para ulama menjelaskan adalah masalah niat ini adalah masalah yang pokok bagi seorang muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih فَيَجْرَدُ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا أَوْ لِلشُّهْرَةِ أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَيَجْرَدُ إِلَى مَا هَاجَرَ. Maka para ulama membuat faedah, ya, kalau kita hafal satu hadis ini bisa menghukumi, menjawab berbagai macam pertanyaan dengan faedah an-niyatu syartun li sa'iril amal. Biha shalahu wal fatatu bil amal. Niat itu adalah syarat diterimanya amal. Dengan niat ini, amal seseorang bisa rusak dan bisa bagus. Ini masalahnya. Ya. Maka ada orang yang sholat, kadang dapat 1, kadang dapat 1, kadang dapat 1/4, 1/8. Semuanya tergantung. Ya. Dan ini semuanya bertumbuh kepada an-niyah. Maka Yofidina Azamullah dikatakan oleh Syekh, bahwasanya fa'inal ikhlasa lillahi ta'ala fi ayyi qawli wa amal. Sesungguhnya ikhlas itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala di setiap perkataan dan amal. Syaratun min syurutin sihhatihi wa qabulihi illallah. Merupakan syarat dari syarat-syarat diterimanya dari sahnya suatu amalan. Syarat yang kedua apa? Pak Ali? Syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Nah, kira ini sudah kita pahami. Ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Dalilnya apa? Pak Ahmad, masalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas, ingaman, amal dunia. Mutaba'ah, man amila amalan laisa alaihi amrun. Nah, Iwafidina Azamullah itu dari adab yang pertama. Karena tidak menjabarkan bahwa luas,
karena insya Allah sudah paham masalah ikhlas ini dan sudah kita bahas panjang lebar dalam kitab tauhid. Kemudian adab yang kedua, al-infar min dzikrillah atau min dzikri ala kulli halin, memperbanyak berzikir di setiap keadaan. Fa innahu min afdhalil a'mal, sesungguhnya memperbanyak zikir merupakan seafdal daripada amal yang paling afdal. Wa huwa iwadun an tafsiri fi ba'dil ibadah. Zikir ini sebagai penutup, pelengkap daripada amal-amal dari ibadah yang lain. Penutup daripada sholat. Kalau sholatnya kurang, bisa dicari atau disempurnakan dengan zikir. Maka ketika seseorang sholat, kenapa? Setelah sholat kok dia beristighfar? Padahal sholat bagian daripada ibadah yang baik. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yang memberikan contoh lewat Rasulnya, astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Karena di dalam sholat mungkin dia bisa menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang lalai, tidak fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai penutupnya, sebagai penyempurnanya. Dikatakan oleh Syekh, wa iwadun 'anil nafsi fi qiyamil lail wa siyamil nahar. Dan dia juga sebagai pelengkap atau penutup daripada ketika seorang melakukan sholat lain atau ketika dia puasa dalam siang hari. Dan dia merupakan pendekatan yang paling mudah supaya seseorang ini senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala daiman, terus-menerus. Jadi kalau ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus, maka dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazkurullah la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah supaya kamu ketika bekerja berzikir. Seharusnya dapat kecelakaan, tidak dapat kecelakaan. Ketika seorang mengendarai motor, seharusnya ada orang yang nyeruduk. Tiba-tiba kita juga kering. Karena apa? Menjadi seorang yang zakiri atau zakirah, orang-orang yang ingat Allah, laki-laki maupun perempuan, ini disebutkan apa? La'ala untuk. Ya. Ada bagiannya untuk dia menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa subhanahu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Dan Rasul juga menjelaskan, kana yazkurullaha ta'ala ala kulli ahyan. Rasul SAW itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli ahyan, di setiap keadaan. Jadi lisannya senantiasa basah dengan zikrullah. Demikian juga bagaimana kita lihat dari keutamaan zikir yang sangat banyak. Ini kalau dipegang oleh Allah. Allah menjelaskan, "Fadhkuruni azkurkum wa azkuruli wa la takfurun." Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian mengkufuri, janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan, wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah menegakkan majlis ilmu. Ini bagian daripada zikrullah. Yang sering menegakkan majlis ilmu termasuk diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di setiap keadaannya dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia jalan turun, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika naik dia ucapkan Allahu Akbar. Ketika masuk WC dia berdoa, ketika mau tidur dia berdoa. Silakan. Ya, ketika ketemu saudaranya dia salam. Ketika dia berkendaraan berdoa, masya Allah. Tidak lepas daripada zikir. Ini ada.
Ya. Maka belajar ada ini sangat penting. Masih ingat ucapan Ibnu Mubarak yang tentang keutamaan adab apa aja. Ta'alam tu al-adaba fi salasin sana wa ta'alam tu fil ilmi apa artinya? Oke. Sudah bersara bisa bersemangat. Saya belajar ilmu adab selama 30. Dan saya mempelajari ilmu, sedangkan dalam ilmu yang lain, itu selama 20 tahun. Bayangkan betapa pentingnya adab. Makanya ketika seorang sedikit ilmunya, tapi dia punya adab yang banyak, itu lebih suka. Daripada banyak ilmu, tapi adab. Atau qalil adab. Maka pentingnya seorang beradab. Tapi lebih disukai lagi seorang yang banyak ilmu, juga banyak adab. Ini maksudnya. Maka di antara yang ada berzikir, yufidin azakumullah adalah seorang berbanyak. Dan Allah menjamin, وَذَكِرَ كَثِيرًا وَذَكِرَاتْ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah akan memberikan balasan kepada mereka maghfirah dan balasan yang agung, pahala yang agung. Dan Allah merintahkan وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. Ingatlah Rabb kalian di dalam diri kalian, tadarruan, dengan berendah diri. Ketika kita berzikir menyebut Allahu Akbar, kita merendahkan diri. Ketika seorang mengucapkan ya, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika salat, dia benar-benar bergetar hati. Karena ciri-ciri orang yang beriman yang senantiasa kita sebutkan, idza dzukirallah wajilat qulub. Kalau dia disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya, benar-benar orang-orang yang beriman. Kalau dia disebutkan tentang keduniaan, kemudian bergetar hatinya, senang dia, semangat. Tapi kalau disebutkan nama Allah, dia tidak semangat. Bahkan terseok-seok, terkandung-kandung. Ini satu yang harus kita koreksi pada diri kita. Alam ya'nil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum bi dzikrillah. Kapan lagi datang bagi seorang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi? Nanti kalau sudah nafas sampai di rombongan kita kan bisa. Sekarang kita waktunya nyicil, nabung untuk surga kita, nabung untuk kebaikan di kubur kita. Walaupun kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu surga. Makanya sedekahnya orang-orang yang tidak punya itu adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berikan pahala yang besar kepadanya dan Allah akan berikan ampunan kepada orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menjelaskan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru masalul hayata wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah adalah perumpamaan masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi yang mengingat Allah senantiasa dari paginya, dari ketika bangun sampai dia tidur lagi, ini orang hidup benar. Kalau dia banyak harta, banyak memiliki kedudukan, kemewahan dunia, tapi dia gunakan untuk lalai dari ingat Allah Subhanahu wa taala, baginya laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan apa? Ad-dunya mal'una illa zikrullah. Ya. Ini Masya Allah. Hadis ini Masya Allah. Kalau seseorang mengamalkan benar hadis ini, tidak ada pekerjaan yang tidak ada manfaatnya dikerjakan. Cari dia pekerjaan yang bermanfaat. Ditujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis yang sangat agung. Ala unabi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum. Wahai ala lisanbi, ketahuilah, maukah kalian aku kabarkan amal yang paling baik. Bi khairi a'malikum, amal yang paling baik buat kalian. Wa azkaha inda malikikum, atau yang paling bisa mensucikan diri Rabb kalian.
wa arfa'iha fi darajatikum, yang lebih mengangkat derajat dari kalian semua. Wa khairul lakum atau wa khairil lakum min infaqi zahabi wal warid, yaitu lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min antal qawu aduwakum fatadribu a'naqahum, dan lebih baik ketika kalian ini menemui dari musuh-musuh kalian, kemudian kalian memenggal lehernya. Maksudnya ketika berperang berjihad, kalian penggal lehernya, kemudian kalian terpenggal daripada lehernya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul menyebutkan apa? Zikrullah. Amalan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Jangan kalah dengan kaum sufi. Ya, kalau kaum sufi zikirnya Allahu. Kalau kita zikirnya Allahu Akbar. Allahu nggak ada nilainya. Allahu Akbar. Bahkan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah jika ditimbang dengan yang di antara bumi dan langit, niscaya masih berat dengan ucapan la ilaha illallah. Maka sampai Rasul menjelaskan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Ya. Ini yang kita maksud. Kemudian ya Allah Ta'ala, Allah dalam hadis menjelaskan ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Perhatikan, ini Masya Allah kalau kita buktikan, ya. Ketika seorang berdoa berprasangka baik kepada Allah, dia tekankan benar, Allah akan mengabulkan, terkabulkan. Demikian juga ketika seorang berprasangka buruk kepada Allah, Allah enggak mengabulkan, saya doa terus menjadi orang yang seperti ini terus, maka sampai kapanpun karena dia adalah orang yang syak, orang yang ragu, maka dia pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjelaskan ana inda dhanni abdi. Bahwasanya ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu inda dzakarni, dan saya bersama dengannya ketika mengingatku. Wa inda dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia mengingatku dalam diri, aku ingat dalam diri. Wa inda dzakarni fi mal atau fi mal dzakartuhu fi malin khairi minhum. Ketika dia mengingatku dalam perkumpulan, aku akan mengingatnya lebih banyak lagi, lebih baik lagi dari perkumpulan-perkumpulan yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dira'an. Kemudian ketika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diriku kepada orang-orang yang mendekatkan diri itu sehat. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Dan ketika orang-orang itu mendekatkan dengan sehasta, aku akan mendekat kepadanya. Wa in atani yamsi ataituhu harwala. Ketika dia berjalan menuju aku akan berlari menuju kepada orang. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana kalau kita memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan lebih mendekatkan diri kepada kita, lebih dekat lagi dari yang kita prasangka. Ini yang kita maksud. Dan banyak lagi keutamaan. Kemudian dijelaskan dari adab yang ketiga. Adab yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Adab yang kedua, memperbanyak zikir dan memahami keutamaannya. Yang ketiga adalah al-jam'u baina dzikri fil qalbi wal lisani wal jawari. Memadukan, mengumpulkan zikir di dalam hati, di dalam lisan dan di dalam perbuatan. Ketika seorang bisa memadukan antara apa yang dia pikirkan, lintaskan dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisan secara sadar, kemudian dia berusaha untuk mengikuti larangan, untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Inilah zikir yang sebenar-benar. Makanya adab yang ketiga disebutkan di sini, al-jam'u baina dzikri fil qalbi wal lisani wal jawari. Mengumpulkan, melatih mengumpulkan
Ada orang yang habis sholat zikir astagfirullah, kapanya saja. Hatinya nggak tahu kemana, ayo cepat pulang, ayo apa mikirin utang atau hal yang lainnya banyak. Maka ketika seorang bisa mengajukan ini, Masya Allah, dia akan merasakan nikmat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dia berkhulwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bagaimana disebutkan pendahulu kita yang soleh, kalau mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antaranya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah itu sarapannya apa? Sarapannya baca Al-Quran habis subuh sampai siang. Sarapannya. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya sih, ini orang-orang sibuk mengejar perniagaan, mencari makan, mencari sarapan. Kemudian apa? Kok Anda baca Al-Quran terus sampai siang? Anda sarapannya kapan? Maka beliau jawab, sarapan saya ya Allah. Maka Ikrimah dari anak Ustaz dan Rakan, banyak orang itu bilang dunia, gitu ya. Kalau Ikrimah anaknya Bulahab bilang kitabullah. Jadi dicium, kemudian apa? Dibaca, ya Allah. Masyaallah. Kalau orang lain kan kebanyakan dunia dari pagi sudah mulai masalah. Kalau para sahabat, kalau kita yang soleh, kita berobi. Nah, insyaAllah. Kitabnya roh. Insya-Allah. Dan membaca Al-Quran nanti disebutkan adat, di antara adat. Begitu. Ya. Nah, maka dijelaskan di sini, bayang bagi dari insani, ayat zahida, fil jamil baina dzikri bil qalbi wa lisani wal jawarih, wa yajma'u dzikra baina dzikri bil qalbi. Seharusnya bagi manusia, dia bersungguh-sungguh di dalam mengumpulkan zikir yang ada dalam hati, di dalam lisan dan perbuatan. Ini kalau diamalkan, dijamin tatma'innul qulub, hatinya akan tenang. Antum makan, ya, baca doa makan bismillah, ya suapnya, ya apapun hanya alhamdulillah. Bahkan para ulama kalau makan pun nyari yang halus-halus, yang cepat dikunyah, biar apa? Mereka tidak lalai dari itu. Karena apa? Atau ketika makan, ini terkadang orang lupa karena nikmatnya bukan main. Atau orang-orang yang sekarang salah, ya. Ketika masuk WC bawa orang, ini salah ya. Cepet-cepetlah keluar dari WC biar bisa berpikir. Kalau sekarang malah dia ada yang pakai headset, bawa orang, kemudian bahasa dulu lama sekali. Itu tempatnya setan di situ, jangan lama-lama. Keluar cepat, dia bisa berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, para ulama. Ini maksudnya. Maka mengumpulkan, mentadaburi apa yang dibaca, kemudian mengucapkan dengan lisan dan merealisasikan dengan perbuatan kita. Ini adalah adabnya. Maka harusnya setiap manusia mengumpulkan ini dengan sungguh-sungguh. Antara di hatinya, lisannya, dan di perbuatannya. Dan disebutkan mengumpulkan antara zikir yang ada di qalbi, kemudian mengumpulkan dengan lisan, dengan perbuatan, wa huwa istahdhara ma'iyatullahi wa muraqabah wa alimadah wa jalalah wa qurb. Yaitu dia pada hakikatnya adalah menghadirkan pengawasan Allah. Jadi ketika dia mengumpulkan hatinya sadar dia berpikir, hatinya sadar dia sholat, hatinya sadar dia bermajlis. Sebenarnya dia sedang tahu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah. Kemudian apa? Kemudian dan merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sadar benar. Kemudian juga pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Rasul menjelaskan la yazal lisanaka rasam min dzikrillah. Jangan engkau berhenti
dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baina dzikri bil jawarih wa minhu at-tasbihu wa tasbihu wa tahlilu wa tahmidu. Dan di antara zikir dengan perbuatan, di antaranya adalah ketika dia bertasbih, bertakbir, bertahmid dan selain daripada itu al-yasi. Jadi lisannya mengucapkan tasbih, subhanallah, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Ini biyadi. Sehingga tangannya pun dengan badannya ada sambungan. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, 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 ini antara hati dengan badan tersambung dan perbuatannya pun ada. Dan nanti dijelaskan di antara yang paling agung adalah merealisasikan dengan perbuatan. Dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz sini, Rasulullah Azzaullah, huwa qabatul asabi wa basatuha, yaitu membentangkan daripada jari-jari ini atau dia menggenggamnya. Ini cara menggabungkan dengan hati, lisan dan perbuatan. Ini Rasulullah Azzaullah. Dan jelaskan fahadha jam'u baina dzikri bil qalbi wal lisan wa jawarih wa huwa a'dhamu syai'in. Dan ini cara mengumpulkannya di antara zikir hati, lisan dan perbuatan, dan ini lebih utama. Nah, kemudian ada yang keempat, ijtima'u ala dzikri, berkumpul untuk berzikir, seperti melakukan majelis seperti ini. Ya, ini termasuk bagian daripada usaha untuk berkumpul berzikir. Karena hadis yang sudah kita hafal semua, nasana qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu fima bainahum illa hafat humul malaika wa wasyatul rahmah wa nazalat alaihi wa zakarullah. Ini hadis yang disebutkan oleh para ulama, arba'un lil arba', 4 hal yang akan mendatangkan kemaslahatan, 4 hal. 4 halnya apa? Majtama'a qaumun, berkumpul dari suatu kaum, kita yang buyutillah yang kedua. Kemudian apa? Yatluna kitabullah, dia mengingat Allah, ya, membaca daripada kalam-kalam Allah, ya Rasulullah fima bainahum, saling menyemak satu dengan yang lainnya. Kemaslahatannya apa? Illa fasliman ahliya, akan datang malaikat bahwa dia berumur. Ini bukti apa yang kedua? Kemudian akan diturunkan apa? Yang ketiga, as-sakinah. Yang keempat lagi akan disebut namanya di insya Allah. Maka disebutkan awalnya arba'un dan arba'ah, 4 hal yang akan mendatangkan maksud oleh para ulama. Maka berkumpul di dalam zikir Rasulullah Azzaullah, Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sangat panjang. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan qudran. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala malaikat yang berjalan yang memiliki keutamaan, yang berjalan mencari majlis-majlis zikir. Ya tabauna majalis zikir. Kemudian mereka senantiasa mengikuti majlis zikir. Ketika kita berkumpul seperti ini, malaikat yang khusus dimiliki Allah untuk menyertai orang-orang yang zikir bersama dengan mereka. Fa'idza wajadu majlisan fihi dzikru fa'adu ma'ahu. Ketika dia menemukan suatu majlis di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka duduk bersama dengan wa hafa ba'duhum ba'dun fi asli hati. Kemudian mereka menaungi di antara mereka dengan sayap-sayapnya hatta yamla'u
ma bainahum wa bainas sama'i dunya, sampai di antara mereka dan sampai kepada langit dunia. Wa idza tafarraqu arju wa sa'idu ila sama. Ketika majelis selesai, maka mereka pun kembali kepada langit. Kemudian Yahya ma'azabullah qala fa yas'aluhumullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka. Apa dari polanya ini adalah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat yang kembali kepada malaikat. Wa huwa a'lamu bi. Padahal Allah ini adalah yang paling tahu dengan keadaan orang ini. Kemudian tanya kepada malaikat, min aina jitu? Dari mana kalian? Fa yaquluna inna min indi ibadillah fil ardi yusabbihuna. Sungguhnya kami datang atau dari hamba-hamba yang berada di sisi mereka di bumi dan mereka sedang mensucikan Allah. Fayukabiruna, kemudian mereka bertakbir membesarkan Engkau. Fayuhaliluna, kemudian mereka bertahlil kepada Engkau. Fayuhamiduna, kemudian mereka juga memuji kepada Engkau. Fayas'aluna, dan mereka juga meminta kepada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma yas'alun, apa yang dia minta. Masyaallah. Maka malaikat pun menjawab yang dihamdulillah, yas'alunaka dan nasana. Mereka meminta kepada Engkau dan qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hal ra'au jannati, apakah mereka tahu jannah? Kita tahu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabara wa kullu asamiran fiddatin wa saqahum rabbuhum syarab. Mereka dipakaikan sutra-sutra. Mereka disuguhi dengan gelas-gelas yang sebagaimana permata dan diberikan minuman-minuman yang suci. Ini gambaran-gambaran. Maka di majelis itu dikatakan minta jannah. Apakah mereka pernah melihat jannah? Maka para malaikat pun mengatakan la ayyubi. Tidak wa'ala. Kemudian qala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana ya kalau mereka itu tahu jannah? Qalu, maka para malaikat pun menyebutkan wa yastajirunaka, bahwasanya mereka juga meminta supaya dijauhkan, atau wa yastajirunaka, apa yang mereka berlindung untuk dijauhkan dari apa yang saya takutkan kepada mereka, yaitu minanna, dari neraka. Kemudian ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hal ra'auna, apakah mereka pernah melihat neraka? Kita pernah melihat neraka Allah, hanya gambaran. Ketika manusia yang durhaka, kafir itu dilemparkan dalam neraka, ceritanya menggelegar itu neraka. Sampai neraka itu mengucapkan apa? Apakah ada tambahan lagi? Padahal manusia dibesarkan sebesar gunung Uhud dari gigi-giginya. Giginya ada sebesar gunung Uhud. Jadi lipat gandakan siksaan. Maka orang-orang yang berzikir ini, apalagi yang diharapkan selain daripada jauh daripada neraka. Maka Allah pun menyebutkan, apakah mereka tahu neraka? Kalau para malaikat mengatakan tidak. Kalau pakai kalau ra'auna, bagaimana ya mereka kalau tahu neraka? Tidak pernah merasakan takut, sebagaimana takutnya seorang yang tahu neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara puncak zikir yang benar ketika Abu Bakar Asy'ari ini salat yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Suaranya ini kayak tengku di perapian. Sangat takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat-ayat benar, dia menangis. Ketika dia mendapatkan ayat-ayat jannah, dia terharu. Dia merasa bangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suaranya sampai serak.
Dan kan kita lihat pada diri-diri kaum muslimin sekarang, Al-Quran itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang besar, hanya sebagai rutinitas, sesuatu yang terkadang dijual murah, ini masih dimaksud. Maka bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kemudian Imamidina Azzaqullah qalu yastaghfirunaka, mereka juga minta ampun kepada Allah. Kemudian berkata lagi, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jawaban dari apa-apa yang diminta seorang hamba dari hamba-hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu perkumpulan majlis zikir. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qafartu lahum, saya mengampuni mereka. Fa'ataituhum ma sa'al, dan saya memberikan kepada mereka apa-apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma istajaru, dan saya menjauhkan dari apa-apa yang berlindung untuk dijauhkan dari neraka tadi. Qala fayaqulun rabbi fihim fulan, kemudian berkata lagi para malaikat, di antara mereka ada fulan abdun qatarun innama mara fajalasa ma, seorang hamba yang kemudian dia lewat duduk di dalam majlis bersama dengan mereka. Qala fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman wala ghafartu, atau untuk dia saya ampuni juga. Humul qaumun la yasqa bihim, jadi mereka adalah suatu kaum yang la yasqa, tidak akan sengsara di dalam duduk mereka. Jadi orang-orang yang bermajlis ilmu tidak akan sengsara, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia benar dengan adab-adab yang diajarkan. Nah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang baik kita lanjutkan lagi. Insyaallah ilmu kalau diulang-ulang bagaimana disebutkan oleh Ibu-Ibu, kebaikan kebenaran itu kalau diulang dalam hati, dia akan menjadi bisikan hati. Kalau sudah menjadi bisikan hati, akan menjadi kebiasaan lisan. Kalau sudah menjadi kebiasaan lisan, akan menjadi kebiasaan dalam perbuatan. Ya. Ini ilmu yang diulang-ulang. Jadi jangan bosan kalau ada ilmu yang diulang-ulang. Dan belum tentu kalau kita ditanya tahu, gitu ya. Ini wakil ma'rufullah yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dengan yang baik, tidak dengan doa al-Fatihah, subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.